Ya. Om Swastiastu. Swastiastu, Om Bu. Swastiastu. Bu. Ya. Selamat pagi, semangat belajar, semoga sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya. Hari ini kita mulai Vikon ya dengan penampilan dari kelompok ya yang akan mempresentasikan hasil karya tugas 5 mengenai perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, untuk keselamatan kita bersama dan apa yang ingin kita rencanakan tercapai, marilah kita menundukkan berdoa sejenak ya kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas izinnya kita masih bersama-sama di meeting hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, seperti yang apa Ibu katakan tadi, bahwa hari ini Bikonnya mempresentasikan karya kalian, tentunya sudah melalui proses-proses ya. Ibu yakin kalian bekerja sesuai dengan rencananya sehingga bisa menghasilkan karya hari ini. Apapun hasil karya kalian itu merupakan hasil karya, ide dari kalian yang tentunya sangat berharga bagi Ibu. Nah, nanti dalam penilaiannya ini ada beberapa kriteria ya. Pencarian ide dari produk kerajinan anak ya. Satu, pencarian ide. Kedua, membuat gambar sketsanya. Bagaimana cara anak membuat gambarnya. Kemudian pemilihan ide terbaik. Ya. Jadi apa yang anak tampilkan ide terbaiknya. Kemudian prototipingnya atau membuat studi modelnya bagaimana anak merencanakan. Dan perencanaan produksi. Itu penilaiannya ada 5 ya. Mungkin secara umum tahapannya yaitu dari pembahanan, kemudian pembentukan, perakitan, dan finishing akhirnya ya. Kalau sudah bisa akhir produksi boleh, kalau belum masih berupa gambar, sketch boleh juga ya. Kan tahapan nanti penilaiannya. Nah, itu harapan Ibu hari ini. Sekarang siapa yang mau presentasi pertama, silakan ya. Chat boleh, angkat tangan boleh, raise hand boleh, di chatting boleh, ketik. Iya. Ini Kadek Vina Upadiningsih. Nah, ini udah angkat tangan, silakan ya Nak. Siapa kelompoknya Kadek? Ibu lihat di WA dulu ya. Siapa kelompoknya Kadek Vina? Ya, silakan ya, waktu Ibu berikan maksimal 10 menit ya. Silakan, Dek. Baik, Bu, terima kasih. Apa sudah kelihatan, Bu? Sudah. Sudah. Ya, baik sekali. Baik. Diperbesar boleh juga pakai PPT-nya. Ini nama kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, ini Kadek Vina Upadiningsih, absen 27. Selanjutnya Komang Irma Damayanti, absen 22. Selanjutnya Kadek Ayu Maharani, absen 20. Selanjutnya Kadek Ari Febidi Jayanti, absen 24. Dan yang terakhir Igede Cahyana Wiguna, absen 6. Jadi ini sketsa kerajinan gantungan kunci yang telah saya dan kelompok saya buat di tugas 4. Seperti ini.
yang terinspirasi dari tarian daerah Bali, yaitu tari Skadipun. Baik, jadi untuk tahapan produksinya sendiri, yang pertama ada pembahanan. Jenis aktivitas yang digunakan adalah mencari bahan yang diperlukan seperti papan kayu, kemudian diamplas agar permukaannya halus. Alat dan bahan yang digunakan adalah amplas dan papan kayu. Untuk metode dan alat pelindung diri K3-nya, tidak ada metode khusus yang digunakan dan alat pelindung diri K3-nya adalah masker. Untuk tahapan produksi pembentukan, yang pertama, mengukur papan kayu yang telah diamplas menggunakan penggaris, kemudian gunakan pensil untuk menandai ukuran. Yang kedua, memotong bahan sesuai gambar desain, bahan yang telah dipotong bergambar menggunakan gergaji, triplek, atau scroll saw. Yang ketiga, setelah bahan dipotong sesuai gambar desain, bahan dibentuk menggunakan cutter, pisau raut atau pahat, kayu sesuai model atau contoh. Yang keempat, mengukir atau mahat sesuai bentuk, yaitu seperti orang menari. Yang kelima, setelah itu dihaluskan lagi menggunakan amplas. Untuk alat dan bahannya sendiri, yaitu bor, pahat, gergaji, penggaris, pensil, dan amplas. Untuk metode dan alat pelindung diri K3-nya, tidak ada metode, hanya saja harus teliti dalam menggergaji agar tidak terluka dan rapi. Alat pelindung diri K3-nya adalah masker. Untuk tahapan perakitan, hanya memberikan warna pada ukiran tersebut. Alat dan bahannya cat dan kuas. Metodenya tidak ada metode khusus, hanya saja kita harus teliti dan fokus dalam berikan warna. Untuk tahapan terakhir, yaitu finishing, hanya saja kita harus menunggu cat hingga kering, lalu tambahkan gantungan rantai pada gantungan kunci. Alat dan bahannya, rantai gantungan kunci, tidak ada metode khusus yang digunakan. Sekian, terima kasih, Bu. Saja. Iya, baik. Terima kasih Kadek Vina Upadiniangse. Ya, nah demikian ya. Tertarik ya idenya dari tarian. Nah, ini tentunya anak dapat ide kan dari tugas 1 gitu kan. Nah, disuruh anak mencari wirausahaan sukses. Yang kedua, disuruh mencari sumber-sumber inspirasi kerajinan budaya non benda kan itu, seperti cerita rakyat, seperti tarian, dongeng, yang lain-lainnya ya, termasuk artefak juga. Nah, jadi ide ini sangat anak perlukan. Terima kasih penampilan perdana yang bagus. Tolong didokumentasikan ya, di screenshot barang 1-2, nanti bisa taruh langsung di WA ya. Linknya ada Ibu berikan, nanti langsung di WA ya, atau nanti Ibu kasih link Vicon gitu, silakan diisi, tapi lebih cepat langsung dikirim ke WA. Sekali lagi Haplusan sangat apresiasi, kemudian yang lainnya semoga terinspirasi gitu ya. Kalau ingin tanya jawab, Ibu berikan 5 menit dari sekarang ya, yang bertanya dan menjawab. Ya, bertanya dan menjawab sama-sama dapat poin tentunya ya. Jadi koordinatornya sudah membawakan, anggota kelompoknya ikut di dalamnya, kemudian tanya jawab di dalam presentasi ini. Siapa yang ingin bertanya boleh diketik dulu atau langsung angkat tangan, raise hand boleh. Ada yang ingin bertanya itu dulu, boleh dibuka kok gininya. Apa namanya, mic-nya boleh dibuka ya. Apa tidak bisa anak buka? Coba dibuka mic-nya boleh. Siapa yang mau bertanya? Ada? Ya? Ada? Kalau tidak ada, langsung ke
Berikutnya ya. Oh, ini ada angkat tangan. Ada angkat tangan. Kelompok saya, Bu. Oh, kelompok Komang Devan. Ya. Ya. Mau pertama apa mau presentasi? Oh, Devan. Ya, Komang. Ini presentasi, Bu. Oh, mau presentasi. Oke, silakan. Baik, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas 5, perencanaan proses produksi dan keselamatan kerja melalui tabel lembah kerja 5. Perkenalkan, nama saya Komang Devana Hariswa, nomor absen 21. Dan perkenalkan, nama saya Ibu Dedi Sumiarte, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Anjani Paramita, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Sangayu Mada Agustina Wulandari, nomor absen 37. Baik, jadi produk yang kita buat adalah produk terinspirasi dari budaya non-lokal dan non-benda, yaitu dari daerah Klungkung dengan motif kain rangrang. Jadi kita membuat produk tote bag dengan gambaran bermotif kain rangrang. Adapun tahapan produksi yang pertama yaitu pembahanan. Jenis aktivitas yaitu menyalin motif sketsa yang telah dikerjakan pada lembar kerja 4 pertemuan kurang lebih 2 minggu lalu, menyalin sketsa tersebut pada tote bag. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tote bag polos, pensil, dan penggaris. Untuk tahapan ini kita belum menggunakan metode dan alat K3K. Dan ini adalah hasil sementara dari tahap pembahanan. Tahap kedua yaitu pembentukan. Jenis aktivitas yaitu menebalkan sketsa rangrang pada tote bag dengan jahitan awal menggunakan teknik tikam jejak dengan alat bahan, jarum, benang sesuai warna, dan quilting ring. Untuk metode dan alat K3 kita menggunakan Hansaplast, yaitu untuk berjaga-jaga jika tangan terkena tusukan jarum. Dan inilah hasil sementara saat penebalan benang. Tahapan produksi ketiga yaitu perakitan. Jenis aktivitas dan teknik yang digunakan adalah mulai menjahit motif dengan benang sesuai warna secara bertahap dengan menggunakan teknik tikam jeram seperti pada gambar di bawah. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 jarum, 2 benang sesuai motif, 3 quilting ring. Metode dan alat K3 yaitu Hansaplast. Digunakan berjaga-jaga jika tangan terkena tusukan jarum. Ini adalah hasil sementara dari tahap perakitan. Edi. Ya, yaitu tahapan produksi yang terakhir, finishing. Jenis aktivitas dan teknik yang digunakan yaitu mengikat kuat-kuat benang sisa jahitan, kemudian digunting secara perlahan guna menghindari kesalahan pengguntingan pada ikatan jahitan. Alat dan bahan yaitu gunting. Metode dan alat K3 tidak ada. Dan ini adalah hasil sementara dari tahapan finishing. Dan berikutnya, jadilah produk kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, yaitu tote bag dengan motif kain rangrang. Kemudian ini ada dokumentasi saat pengerjaan.
Pengerjaan dilakukan di Desa Gelgel. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Ya, plus saya sangat menginspirasi. Apresiasi untuk kelompoknya Devan, kolaborasi bagus. Jadi merata semua mau berbicara ya. Kekompakan itu nilai yang sangat besar ya dalam berwirausaha. Bagaimanapun juga kalian dalam berwirausaha itu jejaring harus ada ya. Jadi rekanan seperti tadi berkolaborasi itu sangat penting. Dari sekarang udah rintis itu ya. Bagus ya. Nah, jadi sudah 2 kelompok ya. Ya, sangat bagus ya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Bagaimana kok bisa kompak Devan gitu misalnya bertanya ya. Ada yang ingin Anda tanyakan? Kelompok lain ingin bertanya boleh? Kalau tidak, Ibu lanjutkan ke kelompok berikutnya. Ada Bu, dari saya tidak ada. Ada? Siapa ini? Yang bertanya Gede Tariditya. Mau presentasi Bu, bukan bertanya. Ya? Apa pertanyaannya? Mau presentasi Bu. Oh gitu. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Sangat Ibu sangat bangga ya. Kalian mampu ternyata. Cerdas, disiplin, berkualitas, terwujud ya. Sudah tercermin. Silakan ya kelompoknya berikutnya. Presentasinya diunggah. Pesannya ya, diunggahkan ya. Iya. Ingat, screenshot, dokumentasikan ya Vikonnya hari ini. Sudah, silakan kelompoknya. Belum tampil? Ya, sudah. Iya, Sudah tampil Bu. sudah kelihatan. Kalau ingin diperlebar boleh lega. Di enabling editing ini masih keluar enabling. Coba klik enabling editingnya. Di tab yang di atasnya itu masih kelihatan enabling editing. Klik itu ya. Yang di atas komputer anak itu. Di tabnya di atas tuh. Masih kelihatan di PowerPoint-nya ada enabling editing. Coba kelompok yang lainnya mengingatkan juga anggotanya. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Aditya Putra sebagai koordinator dari kelompok tersebut dengan beranggotakan 4 orang. Saya sebagai koordinator dan berikut anggotanya. Nikade Dwi Saraswati tidak bisa mengikuti kelompok dikarenakan ada upacara odalan. Berikutnya Taranditya, Igede Taranditya Putra dengan nomor absen 8, I Gusti Ayugong Mayumi Anastasia sebagai nomor absen 9. Slide berikut. Berikut adalah penjelasan dari wayang
kulit. Wayang kulit adalah seni tradisional Ya, sinyalnya agak lemah ya. Indonesia yang terutama berkembang di Jawa. Wayang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh dewa atau yang berikut adalah pembahanan dari pembuatan wayang kulit. Aktivitas yang dilakukan pada saat pembahanan adalah menyiapkan kulit kerbau dengan memisahkan lemak dan dengan kulitnya dengan menggunakan pisau wali. Kemudian membersihkan kotoran yang yang terutama adalah kulit kerbau, pisau atau pisau wali. Alat keselamatan atau alat ketiga, alat keselamatan adalah Ya. Mungkin sinyalnya kurang ya. Bagus sehingga suara anak putus-putus. Tolong dibantu yang Pembentukan. Nah, ini sinyalnya bagus nih. Gede Taranditya. Membuat sketsa di atas kertas putih yang sesuai karakter yang diinginkan. Dilanjutkan dengan mengatur pola dan motif sesuai karakter dibuat, kemudian potong kertas, sketsa dan tempelkan pada kulit seperti gambar di samping. Yaitu membuat sketsa lalu membuat seperti pola. Bahan dan alat. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sketsa dan pola adalah pensil penghapus lem yang terbuat dari pati. Lem yang terbuat dari pati bisa dilihat di seperti di kanan atas. Alat keselamatan yang digunakan adalah sarung tangan. Perakitan. Aktivitas pemahatan kulit setelah kertas ditempelkan kemudian pahat dengan mengikuti pola yang telah dibuat. Setelah selesai memahat, lepas kertas dari kulit dan cuci, kemudian keringkan. Setelah dikeringkan, kulit dibentuk di bambu yang berbentuk bulat pipih dan diikat dengan tali agar kuat. Bahan dan alat yang digunakan selama pemahatan hingga pembentukan adalah bambu, palu, dan tali. Alat keselamatan selama proses perakitan adalah sarung tangan untuk menghindari luka dalam proses memahat. Tahap selanjutnya adalah finishing. Aktivitasnya, kegiatan yang dilakukan saat finishing atau tahap terakhir ialah merapikan bagian-bagian yang masih terlihat kurang rapi. Bahan dan alat yang digunakan saat finishing ialah pisau untuk merapikan bagian yang kurang rapi. Alat K3 yaitu sarung tangan digunakan untuk melindungi dari goresan. Sekian dari presentasi ini, saya ucapkan Om Santi Santi Om. Ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya. Sayangnya sinyalnya tadi kurang baik sehingga Gustinya tidak kedengaran ya, padahal bagus ya penjelasan wayangnya. Jadi presentasinya sudah bagus secara umum. Nanti yang belum masuk ke saya, ke WA saya, tolong dikirim ya. Nah, selanjutnya masih adakah kelompok yang mau tampil? KSN ya, angkat tangan siapa kelompoknya sekarang yang mau maju. Sudah 3 kelompok. Ada lagi?
Baru 3 kelompok ya yang nyetor pada Ibu. Apa ada yang mau tampil lagi hari ini? Ada? Kalau tidak, Ibu ucapkan terima kasih ya. Ibu akan tampilkan dulu hasil contoh ya prakarya ini. Coba Ibu ambil satu contoh ya. Hasil prakarya. Hasil prakarya ya, kerajinan dari bungkus. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, Dari bungkus stronger kertas koran ya. Nah ini, bisa anak lihat enggak? Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, itu anak sebagai motivasi mungkin yang Bisa, belum Bu. dapat ide ya, yang belum presentasi hari ini mungkin ada ide demikian. Silakan kita simak bersama-sama. Semoga yang belum tampil lagi berapa kelompok bisa mendapat ide inspirasi ya. Itu harapan Ibu ya. Nanti Ibu kirimkan linknya di WA kalian ya.
semua anjing. Terus banget gitu deh. Ya, terima kasih telah menonton ya. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi yang belum, bagi yang sudah, menambah wawasan kalian. Begitu ya. Jadi yang sudah mengadakan presentasi hari ini ya, 3 kelompok ya. Kelompoknya Vina, 2 kelompoknya Devan, yang ketiga kelompoknya Gusti ya. Jadi dengan tahapan proses tersebut kalian sudah bisa membuat desain rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non benda, beserta anak sudah mengisi tabelnya, mengisi sampai dengan finishing. Nah, harapan Ibu anak selalu menjaga ketiganya ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Berhubung sekarang masih pandemi kan begitu ya. Protokol kesehatan harus dipatuhi, dilaksanakan dengan baik. Untuk apa? Untuk kesehatan kalian ya. Sehingga kalian bisa belajar ya, menjaga imun ya. Kemudian
berkelompok boleh, cuma jaga jarak kan begitu. Itu harapan Ibu ya. Hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Semoga bisa minggu depan pikonnya lagi ya. Kalau tidak, nanti kalau misalnya PTM, pada saat PTM anak kumpulkan gitu ya. Terima kasih Om Santi